kemarin saya dilapori oleh teman-teman mahasiswa kampus mengajar. Terakhir ini baru kita lepas di bulan ini Desember tanggal 14 tanggal 5. Itu melapor kepada kita, kepada kami di sebuah sekolah itu bukunya di pangan raya. Orang tahu diopeni. Ini sebenarnya satu dari saya dua, saya kira ada yang lain juga. Monggo Pak, depan. Nek tekone carry nggak ngarep terus bawa naik. Ya. Jadi ini nama sekalian. Adakah yang guru yang ini, yang Pak guru? Guru. Oh, oke. Ada nol. Berarti lebih matur ini ketahui. Ketika panjenengan sebagai guru kelas teman sekalian, guru kelas coba amati di kelas masing-masing. Atau yang bukan guru bisa saja mengamati kelas Pak guru-guru di sekolah panjenengan. Formasi medianya itu seperti apa? Apakah ada perubahan secara berkala? Atau tetap di situ? Lemari ini yang pojok kono, orang tahu diowah, orang tahu dipindah. Nek dibuka isinya kebundung. Nah, sesuai orang kaya. Atau seperti apa? Nah, saya khawatir nek ngonoki perlakuan di perpus yang ngonoki, maka buku-bukunya di pangan raya orang kroso. Satu, yang kedua, teman sekalian, buku itu aset. Ketika pengelolaan keliru, disilih orang Bali. Betul? Betul. Mulanya aku tahu dulu nih banyak sekolah itu, bukunya numpuk api-api utuh, saya pastikan. Jadi tidak disilih orang Bali. Tidak dijoli. Pengalamannya Pak Ali waktu itu kepala perpustakaan daerah, ketika diperiksa oleh BPK ketika asetnya perpustakaan, bukunya disilih orang Bali. Terus dia yang menjoli, ya enggak. Ketika ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, orang Bali. Jadi teman-teman sekalian, sesungguhnya tidak harus bukunya disimpan rapi. Dengan loker coklat rapi, pojokan atau di demok rapi, harus didiamkan. Nah, hari ini sebagaimana MOU Bupati dengan pihak Kubuku ini untuk penyediaan program digital library, pustakaan digital, insya Allah akan mengatasi itu. Tidak akan ada buku yang hilang. Tidak ada buku yang dimakan rayap, ya karena punya file, karena digital dan seterusnya. Ini solusi untuk menjawab beberapa masalah yang saya sampaikan di depan. Di samping itu teman-teman sekalian, bahwa digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Artinya apa? Pokoknya besok depan itu mesti digital. Kalau tahu apa nih bilangnya? Delok kita selama ini mau nih kayak apa nganggo disket terus nganggo mas berapa disket? Di opo kayak apa? CD. Saya ini sudah semua di Indonesia. Ini di zaman sekarang ini. Nanti di masa mendatang, tapi yang lebih heboh lagi. Kayak apa wih? Walau saya nggak tahu. Tapi saya yakin akan ada perubahan yang jauh meninggalkan kita kalau saya ikuti. Saya pernah membayangkan ya, ketika 50 tahun yang lalu, pas aku lahir, 26 Desember yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu kayak ngopo sekolahan. Oh oke, ketika saya sekolah SD, kayak ngopo sekolahan. Saya kira 50 tahun dan sekarang ini seperti ini. Saya menduga 50 tahun yang akan datang dulu akan jauh lompatannya. Nah, kita ikuti maka kita akan berjalan. Itu secara pribadi. Secara kelembagaan teman sekalian, kita tahu bahwa Gunung Kidul ini luas wilayahnya adalah hampir separuh dari DIY. Artinya rentang kendalinya sangat jauh. Kadang-kadang sinyalnya ora enak. Komputer orang lengkap di semua sekolah, betul? Senajan wis pokes yang oleh turun, tapi masih banyak yang belum. Siapa yang belum?
Oh, karet loro, telur. Ya. Jadi melihat kondisi teman kalian, kita berada pada posisi yang serba keterbatasan. Tapi tidak pernah menggugurkan semangat kita untuk bergerak lebih ke depan. Pokoknya ya semboyannya Yamaha. Apa Yamaha? Semakin depan. Semakin ke depan. Sebelum itu ya begitu. Contohnya apa? Ini kita lihat ketika ASPD. Nah, ANBK itu kampus nasional ANBK dengan komputer ASPD. Kita paling duluan menggunakan komputer, berbasis komputer. Apa ANBK sulit? Tidak. Kita nggak sulit. Apakah lulus ada kendala? Ada, pasti ada kendala. Apapun itu pasti ada kendala. Dan ini pun saya yakin nanti akan ada kendala. Karena itulah kita ketemu di sini untuk mengantisipasi berbagai kendala dan akan siapkan apa solusi ini. Ya, itu saya kira informasi awal seperti itu. Kemudian hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana regulasi. Nanti bersama Pak Marno, Pak kasih kelas didik di SMP. Oke. Kemudian Mas Arief ini dari program Digilit yang mengawal program Digilit. Nanti insya Allah tidak akan lama. Saya menduga kekuatan konsumsi snack itu sampai paling-paling 2 jam. Harus 9. Jadi diatur mas, diatur. Jangan dihabiskan dulu mas. Jadi ngantuk, nyapat sedikit. Jadi tidak akan sampai pukul 12 mas kalian. Karena tentu kita tidak menyediakan makan siang. Lawannya beladang ora oleh langkai beduk. Oleh Pak Tamir Masjid. Jadi pendek kata bahwa kita hanya akan ketemu beberapa waktu saja, beberapa jam saja ini. Tolong fokuslah di sini, jiwa ragamu di sini. Jangan jiwamu, ragamu di sini, jiwamu di mana-mana. Ya. Artinya, awalnya ini anan baik kalau liane atau ngemuliane sehingga orang nyambung, gitu nggak nyambung. Ini saya kira satu hal yang perlu dipahami sama-sama agar kegiatan yang hanya 2-3 jam ini berdampak untuk kita sekalian. Karena next setelah ini untuk akan ada tugas berikutnya. Coba nanti pikirkan berkontur kalian ini terus kayak kepiye, apa yang akan dilakukan oleh salah satu dari kalian. Itu ya. Itu saya kira sebagai pengantar untuk bisa memasuki materi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, 113 orang insya Allah. Saya yakin 99 akan hadir di ruangan ini. Sebagaimana pengalaman yang lalu, 119 atau 105 orang. Ada 1, 2, 4 orang yang pamit. Tidak apa-apa kalau masuk kuningan. Ya. Oke, saya kira begitu teman sekalian. Mari kita memasuki materi pertama. Kalau kita mau take off, kalau kita terbang maka kencangkan ketinggiannya, kencangkan belt, apa namanya itu? Terus bapak itu namanya kencangkan. Ayo fokus ke sini untuk bisa mengikuti materi yang 2 materi ini, kebijakan dan teknis bagaimana pemanfaatan aplikasi Digilit ini. Mas siap ya? Siap. Menurut video sidik jadi orang. Baik. Demikian dari pengantar, selanjutnya kepada Pak Marno, Pak Arief sepenuhnya saya beri waktu sampai nanti selesai untuk sejelas-jelasnya sehingga teman-teman ini bisa mulai mangkat orang podo.